Pada pertemuan kedua filsafat dan etika profesi hukum ini, kita akan masuk ke dasar-dasar filsafat hukum. Kita akan melihat bagaimana hukum dipahami, untuk apa hukum dibentuk, dan bagaimana hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Filsafat hukum adalah cabang pemikiran yang menelaah hakikat hukum. Jadi yang ditanyakan bukan hanya apa bunyi aturan, melainkan apa sebenarnya hukum itu. Di dalamnya, hukum dilihat bersama moral dan kekuasaan. Sebab dalam praktik, aturan tidak pernah berdiri sendiri dari soal baik dan buruk, juga dari siapa yang berwenang menegakkannya. Filsafat hukum juga bertanya mengapa hukum mempunyai daya ikat. Mengapa masyarakat merasa harus taat dan kapan ketaatan itu dianggap sah. Lalu ada pertanyaan tentang keadilan dalam hukum positif. Apakah semua aturan yang berlaku otomatis adil atau masih perlu dinilai dengan ukuran yang lebih dalam? Di titik ini, filsafat hukum membantu kita melihat batas-batas kaidah hukum dalam kehidupan sosial. Tidak semua persoalan sosial selesai hanya dengan menambah aturan. Karena itu, mempelajari filsafat hukum berarti melatih diri untuk memahami dasar, legitimasi, dan keadilan hukum secara kritis. Itulah pintu masuk untuk membaca hukum secara lebih matang. Untuk memahami filsafat hukum lebih dalam, kita perlu singgah pada filsafat ilmu. Cabang filsafat ini membahas hakikat, metode, dan tujuan ilmu pengetahuan. Pertama adalah ontologi. Ontologi menanyakan apa objek yang dikaji atau apa yang sungguh-sungguh ada dan menjadi pokok pembahasan suatu ilmu. Kedua adalah epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh, metode apa yang dipakai, dan sejauh mana suatu pengetahuan dapat dibenarkan. Ketiga adalah aksiologi. Aksiologi menyoroti untuk apa ilmu digunakan, nilai apa yang dibawanya, dan manfaat apa yang dihasilkan bagi manusia. Dalam hukum, ontologi membantu kita bertanya apa itu hukum. Epistemologi membantu kita menilai bagaimana hukum diketahui dan ditafsirkan. Aksiologi membantu kita menimbang untuk tujuan apa hukum dijalankan. Dengan tiga pilar ini, hukum tidak dipahami sekadar kumpulan pasal. Hukum dibaca sebagai pengetahuan yang punya objek, cara berpikir, dan orientasi nilai. Ada adagium yang sangat terkenal dalam filsafat hukum, yaitu ubi societas ibi ius. Artinya, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ungkapan ini menunjukkan bahwa hukum tidak lahir di ruang kosong. Hukum tumbuh bersama kebutuhan manusia untuk hidup bersama secara teratur. Karena manusia berinteraksi, muncul kepentingan, benturan, dan harapan bersama. Dari situlah aturan dibutuhkan agar kehidupan sosial tetap berjalan. Roscoe Pound melihat hukum sebagai lembaga kemasyarakatan. Hukum bukan sekadar teks, melainkan bagian dari susunan sosial yang bekerja di tengah masyarakat. Ia juga terkenal dengan gagasan hukum sebagai alat rekayasa sosial. Artinya, hukum dapat dipakai untuk mengarahkan perubahan perilaku dan menata hubungan sosial ke arah tertentu. Karena itu, corak hukum selalu dipengaruhi kebutuhan, nilai, dan budaya masyarakatnya. Hukum yang hidup akan selalu berkaitan dengan konteks sosial tempat ia berlaku. Secara klasik, tujuan hukum sering dibahas melalui dua poros utama, yaitu kepastian hukum dan keadilan. Kepastian membuat aturan dapat diprediksi, sedangkan keadilan menuntut isi aturan itu patut bagi manusia. Kepastian hukum penting karena warga perlu tahu hak, kewajiban, dan akibat dari tindakannya. Tanpa kepastian, hukum mudah berubah menjadi kebingungan atau kesewenang-wenangan. Keadilan penting karena aturan yang pasti belum tentu adil. Hukum dituntut bukan hanya jelas, tetapi juga layak dipertanggungjawabkan secara moral dan sosial. Dalam sistem hukum Republik Indonesia, hukum tata negara mengatur susunan negara, lembaga-lembaga negara, dan hubungan kewenangannya. Disinilah dasar organisasi kekuasaan negara diletakkan. Hukum administrasi negara mengatur tindakan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Fokusnya ada pada penggunaan wewenang, pelayanan publik, dan kontrol terhadap tindakan administrasi.
Hukum pidana mengatur perbuatan yang dilarang dan sanksi atas pelanggarannya. Cabang ini melindungi ketertiban umum dengan menetapkan apa yang dianggap sebagai tindak pidana. Hukum perdata mengatur hubungan antar subjek hukum dalam ranah kepentingan pribadi seperti perjanjian, keluarga, benda, dan waris. Di sini penekanannya ada pada hak dan hubungan keperdataan. Hukum acara mengatur cara menegakkan hukum, baik di pengadilan pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Jadi bukan hanya apa hukumnya, tetapi bagaimana hukum itu dijalankan secara sah. Dalam pemikiran Thomas Aquinas, hukum tidak dipahami sebagai satu lapis saja. Ia disusun dalam tatanan yang bertingkat dan saling berhubungan. Yang paling dasar adalah lex aeterna, ini adalah hukum abadi, yaitu rasio ilahi yang mengatur seluruh tata semesta. Dari situ dikenal lex naturalis, yaitu partisipasi akal manusia dalam hukum abadi. Melalui akal budinya, manusia dapat menangkap prinsip dasar tentang yang baik dan yang harus dilakukan. Lalu ada lex positiva, yaitu hukum positif yang dibentuk manusia dalam aturan konkret. Bentuknya bisa berupa undang-undang dan ketentuan yang berlaku dalam kehidupan bersama. Selain itu, Aquinas juga menyebut lex divina. Ini adalah hukum yang dinyatakan melalui wahyu untuk menuntun manusia pada tujuan yang tidak selalu dapat dicapai hanya dengan akal biasa. Keempatnya tidak berdiri terpisah. Lex naturalis berakar pada lex aeterna, sedangkan lex positiva seharusnya dirumuskan selaras dengan prinsip-prinsip hukum kodrat. Artinya, hukum positif tidak cukup dinilai dari keberlakuannya saja. Ia juga perlu diuji apakah isi dan arahnya sejalan dengan akal budi dan kebaikan yang lebih mendasar. Dari sini terlihat bahwa bagi Aquinas, hukum yang baik adalah hukum positif yang tidak memutus dirinya dari hukum kodrat. Jadi legalitas dan moralitas tetap dijaga hubungannya. Kerangka ini penting karena memberi ukuran untuk menilai hukum. Bukan hanya apakah aturan itu sah dibuat, tetapi juga apakah ia patut dan benar menurut tatanan yang lebih tinggi. Berbeda dari pandangan yang melihat hukum kodrat sebagai sesuatu yang tetap seluruhnya, Stamler menekankan sifat dinamisnya. Ia ingin menjelaskan bagaimana hukum tetap memiliki arah ideal, tetapi isi konkretnya dapat berubah. Bagi Stamler, yang tetap adalah bentuk atau kerangka tuntutan menuju hukum yang adil. Yang tidak tetap adalah isi aturan yang menyesuaikan keadaan masyarakat. Karena masyarakat berubah, kebutuhan hukumnya juga berubah. Aturan yang tepat pada satu zaman belum tentu cukup tepat untuk zaman yang lain. Di sini muncul gagasan sosial ideal, yaitu cita sosial yang menjadi arah pembentukan hukum. Hukum dinilai dari kemampuannya membantu masyarakat bergerak menuju tatanan yang lebih baik. Jadi, hukum kodrat dalam ajaran Stamler bukan daftar isi aturan yang beku. Ia lebih berupa ukuran normatif untuk menilai apakah hukum positif sesuai dengan perkembangan kehidupan bersama. Pandangan ini penting karena membuka ruang pembaruan hukum. Perubahan hukum tidak dilihat sebagai ancaman, melainkan sebagai kebutuhan ketika masyarakat, nilai, dan persoalannya ikut berubah. Dengan begitu, kita bisa membedakan dua hal. Bentuk pencarian keadilan tetap dijaga, tetapi isi hukumnya harus responsif terhadap konteks sosial. Itulah sebabnya ajaran Stamler sering dibaca sebagai jembatan antara ideal hukum dan kenyataan masyarakat yang terus bergerak. Hukum harus setia pada arah nilainya tanpa menjadi kaku terhadap perubahan zaman. Sekarang kita bandingkan dua pandangan penting tentang tujuan hukum, yaitu dari Paul Scholten dan Gustav Radbruch. Keduanya membantu kita melihat bahwa hukum selalu bekerja di antara beberapa tuntutan sekaligus. Menurut Paul Scholten, hukum harus menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat. Hukum tidak boleh hanya melindungi kepentingan perseorangan, tetapi juga tidak boleh menelan kebebasan individu demi kolektivitas semata. Scholten juga menekankan keseimbangan antara kesamaan dan kewibawaan. Ada kebutuhan untuk memperlakukan orang secara setara, tetapi juga ada kebutuhan akan otoritas hukum yang menjaga keteraturan.
Sementara itu, Radbruch merumuskan 3 tujuan hukum yang sangat terkenal. Tujuan itu adalah kepastian hukum, keadilan, dan daya guna. Kepastian hukum membuat aturan dapat diandalkan. Keadilan menuntut agar hukum memperlakukan manusia secara patut. Daya guna melihat apakah hukum benar-benar bermanfaat dalam kehidupan sosial. Ketiganya sering saling menegangkan. Aturan yang sangat pasti bisa terasa kurang adil dalam kasus tertentu, sedangkan hukum yang terlalu mengejar manfaat sesaat bisa mengorbankan kepastian. Karena itu, pemikiran Radbruch tidak mengajak kita memilih satu lalu meninggalkan yang lain. Yang ditekankan justru kebutuhan untuk menjaga ketiganya dalam keseimbangan yang masuk akal. Jika pandangan Scholten dan Radbruch dibaca bersama, terlihat bahwa tujuan hukum bukan rumus tunggal. Hukum harus mengatur dengan wibawa, melindungi dengan adil, dan tetap berguna bagi masyarakat. Inilah tantangan besar dalam sistem hukum. Menjaga keseimbangan jauh lebih sulit daripada sekadar menegakkan aturan, tetapi justru disitulah kualitas hukum diuji. Pandangan O. Notohami Jojo mempertegas bahwa keadilan, daya guna, dan kepastian hukum tidak boleh dipertentangkan secara mutlak. Ketiganya perlu diusahakan secara harmonis. Mengapa harmonis? Karena masyarakat membutuhkan hukum yang adil, berguna, dan pasti sekaligus agar tercipta damai dan tertib dalam kehidupan bersama. Jika hanya pasti tetapi tidak adil, hukum bisa terasa keras. Jika hanya berguna tetapi tidak pasti, hukum mudah berubah sesuai kepentingan. Jika hanya adil dalam gagasan tetapi sulit diterapkan, hukum kehilangan daya kerja. Karena itu, kualitas hukum tampak ketika 3 unsur ini saling menopang. Hukum yang baik tidak berhenti pada teks, tetapi bekerja menjaga keteraturan sosial secara masuk akal. Di ujung pembahasan ini, kita juga perlu menegaskan kembali pengertian hukum itu sendiri. Hukum adalah keseluruhan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang bersifat memaksa untuk mengatur kehidupan bersama. Sifat memaksa itu penting karena tanpa daya mengikat, aturan tidak dapat menjalankan fungsi pengaturan. Namun daya paksa itu tetap harus diarahkan pada ketertiban yang adil bagi masyarakat. Jadi hukum bukan sekadar larangan dan sanksi. Hukum adalah perangkat normatif yang menjaga kehidupan bersama agar tertib, damai, dan dapat dijalani dengan ukuran keadilan. Dari seluruh pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa filsafat hukum adalah filsafat khusus yang diterapkan pada hukum. Di dalamnya ada ontologi, epistemologi, aksiologi, ideologi, dan logika hukum yang membantu kita membaca hukum secara lebih utuh. Dengan memahami filsafat hukum, kita tidak berhenti pada bunyi aturan. Kita belajar menilai dasar berlakunya hukum, tujuan yang ingin dicapai, dan apakah hukum sungguh menghadirkan keadilan. Itulah bekal penting untuk mempelajari hukum secara kritis, bukan hanya menghafalnya. Semoga setelah ini Anda bisa melihat hukum sebagai sistem norma yang hidup, bernilai, dan terus perlu diuji secara rasional.